Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu, pendidik-pendidik, guru-guru, praktisi pendidikan hebat ya, di seluruh Jawa Barat, Jabar juara. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelatihan keterampilan digital abad 21 hari yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021. Semoga pertemuan kita dapat senantiasa memberikan keberkahan buat kita semua, upgrade kompetensi buat kita semua, dan kita tetap nyaman, enjoy selama pelatihan dan juga dalam mengerjakan tugas-tugas mandiri nanti, sehingga kita bisa lulus semua menjadi trainer-trainer handal yang dapat membantu ya, bangsa dan negara ini untuk anak-anak bangsa dan kemajuan pendidikan ke depan, terutama dalam teknologi. Kita berkolaborasi dengan Microsoft Teams, LMS handal yang bisa sekaligus memadukan antara fitur sinkron dan fitur asinkron, fitur tatap muka secara langsung dan fitur yang asinkron, bisa pembelajaran yang melalui penugasan-penugasan dan melalui kolaborasi tanpa tatap muka. Yang kedua, platform itu ada di Microsoft Teams serta juga didukung oleh aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan tentang Microsoft Sway. Jadi nanti Miss Ina di sesi kedua akan berbagi tentang OneNote dan Class Notebook ya, untuk membantu mendukung pembelajaran dan penilaian di kelas. Kemudian Microsoft Sway ini, apa itu Microsoft Sway ini? Semacam PPT yang berjalan atau untuk membuat modul atau untuk membuat nanti seperti blog ya. Kita bisa mengeksplorasi nanti setelah ini. Nah, kemudian kalau secara teori ini saya share yang dari saya share screen dulu ya. Oke, jadi Bapak Ibu ya, kalau kita ingin memanggil Microsoft Sway ya, kita bisa ketik atau masuk di browser atau di Microsoft Edge. Microsoft Edge-nya Bapak Ibu sudah di ini belum, sudah di apa namanya? Sudah diinstal apa belum ya Bapak Ibu? Belum Pak, cara installnya. Belum ya. Nah ini kalau teorinya nih tadi saya buka dapat nih. Ini sekilas saya jelaskan ya tentang Microsoft Sway. Agak lambat ya. Sebentar saya cari yang offline aja.
Nah, ini Microsoft Sway ini ya. Untuk pertama kita akan mengenal nanti preview dari Microsoft Sway seperti apa ya. Kemudian memulai menggunakan Microsoft Sway ya, fitur dasarnya. Kemudian cards pada Microsoft Sway, grupnya seperti apa, desainnya, membagikan, setting tambahan, dan mereview di Sway. Jadi Sway ini nanti seperti kalau kita membuat PPT ya, ada slide-slide-nya, halaman-halamannya. Bedanya apa? Kalau ini bisa lebih hidup, nanti gambarnya hidup, tulisannya hidup, dan bisa diedit secara online ya. Kita sekali memberikan atau menggunakan Sway ini bisa diedit real time gitu. Jadi misalnya apa kebutuhan kita nanti pembelajarannya, misalnya pelajaran biologi, pelajaran fisika, semua mata pelajaran bisa. Atau untuk mendokumentasikan perjalanan kita ya. Misalnya ini wisata ke Cirebon, nah kita kan punya foto-foto, termasuk Bapak Ibu kenapa harus nanti moto-moto itu nanti buat laporan dalam bentuk Sway ya, dalam bentuk Sway. Nah ini nanti tampilannya seperti ini ya, nanti kita praktekkan ya secara langsung. Ini saya singkat aja tadi fitur dasarnya ya, ini nanti ada judulnya ya, ada detailnya, aksennya ya, tautannya, bagaimana cara kita menautkan antar link atau bagaimana cara kita memasukkan gambar, video maupun foto ya. Nah ini sehingga tampilannya nanti bisa tersetting dengan bagus ya. Nah, kemudian ini di sini ada judul satu, kemudian ada tag, kemudian bisa bikin judul, tambahan judul lagi, bisa ditambah media, bisa di-insert gambar, ya, bisa di-insert narasi-narasi, tulisan atau tumpukan halaman-halaman ya, bisa juga ini nanti kalau ini bisa diunggah ya, bisa mengunggah dari dokumen, dari online browser-browser yang lain juga bisa ya. Kemudian ini grupnya ya, kita bisa membuat grup atau playlist kalau di dalam YouTube ya. Grupnya tentang apa mata pelajaran, tentang perjalanan misalnya atau tentang makanan ya. Kemudian desainnya juga nanti kita bisa vertikal, bisa horizontal, bisa slide ya seperti PPT. Kemudian ini hurufnya juga bisa di macam-macam itu pengenalan hurufnya. Nah, ini nanti bisa dibagikan ya. Seperti biasa semua aplikasi Microsoft Teams ini kalau cara membagikannya hampir sama semua gitu. Bisa orang atau grup tertentu, bisa orang di dalam organisasi yang Anda miliki, yang memiliki tautan itu, atau siapapun yang memiliki itu. Nah, kemudian untuk apa? Untuk melihat saja atau bisa mengedit. Kemudian didapatkan tautan atau ini diklik copy ya. Di link kopinya tinggal di-share di mana? Di grup WhatsApp, di Facebook, di kelas tim ya, di penugasan ya, semuanya bisa. Itu. Kemudian nih setting tambahannya ya. Bisa nanti kita setting bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Kemudian ini bisa menampilkan tombol tag. Ya. Kemudian aturan di tampilannya juga pengunjung dan penulis dapat menduplikasikan Sway ini. Berarti kalau nanti Sway kita dibagikan, kalau ini dicentlang itu bisa diedit oleh pengunjung Sway kita. Atau pengunjung dapat mengubah tata letaknya. Nah, ini kalau ini checklistnya dihilangin ya tidak bisa ya. Jadi hanya kita saja. Pengunjung hanya bisa melihat saja. Atau bisa mengganti. Tergantung kehendak kita. Ini adalah kalau Sway ini kayak bisa menjadi blog pribadi kita.
Kemudian nanti mempreview ini tampilannya seperti ini. Ntar kalau ini diputar berarti bisa ini jadi tampilannya lebih hidup. Nanti kita praktekkan. Ini kan hanya JPEG PPT, jadi nggak bisa saya klik ini tulisan putarnya. Nah, ini untuk teorinya ya tentang Microsoft Sway. Nah, mari kita praktekkan ya. Kita nih saya keluar dari PPT-nya ya. Pertama, kita masuk ke Microsoft Edge. Jadi kalau Bapak Ibu belum diinstal, nanti diinstal aja. Jadi tinggal ketik nih Microsoft Edge. Microsoft Edge diketik, nanti pilih yang di dalam browsernya alamat Microsoft Edge ini, terus nanti akan diklik ada instalasinya. Bisa diinstal. Kalau kayak kita nginstal Chrome, install Firefox, atau nginstal browser-browser yang lain, nanti akan muncul di desktop kita, sehingga akan lebih mudah. Kemudian misalnya nih kita klik Microsoft Edge-nya. Nah, maka bedanya Microsoft Edge dengan browser yang lain, kalau browser yang lain itu kan nggak ada kanal Office 365. Kalau Microsoft Edge ada nih, jadi ada kanal Office 365 yang bisa untuk dihubungkan ke menu-menu atau aplikasi pendukungnya. Jadi kalau ini diklik yang 9 ini juga nih pembuka aplikasi ini. Nah, kita terhubung kemana saja bisa nih. Bisa ke Outlook, bisa Word Online, bisa PowerPoint, ya, bisa To Do, bisa Skipay, bisa OneDrive yang kemarin, Excel, OneNote, ya, atau kalender. Ya. Atau kalau kita nggak lewat sini juga langsung lewat sini bisa. Langsung ke gambar Office 365 ini. Nah, maka kita juga akan berkunjung ke sini. Nah, ini apa-apa yang sudah kita buka. Kemudian kita mau nyari apa saja nanti di sini bisa Bapak Ibu di search. Tadi kan saya ngetik Microsoft Sway, ini nemu ini ya. Mau ngetik apa, materi apa nanti bisa. Jadi orang-orang yang sudah share di guruinovatif.com maka akan bisa dibaca oleh orang kalau kita share-nya itu tidak kita tutup. Kayak yang saya share ini misalnya nih, Juknis LV 100 tugas peserta hari kedua ya. Jadi bisa saling mengadopsi. Ini bisa ada nanti di dalam pencarian Office 365 ini. Jadi sangat mudah ya berkolaborasi, dan kita juga bisa menemukan kawan-kawan kita ya, seluruh pengguna Guru Inovatif. Ini kalau kita sudah menginstal Microsoft Edge-nya. Nah, ini juga materi-materi yang sudah pada di-share itu tidak hanya di kelas kita saja, tapi di mana-mana nih, itu dari Banten, dari mana ada semuanya. Tinggal kita di pencarian nanti tinggal kita cari bisa, atau di segala sesuatunya bisa di ini. Nah, kemudian ini aplikasinya ke bawah sebelah kiri ya. Kalau tadi kan sudah berupa kotak, ini ada Word, Excel, PPT, nah OneDrive. Nah, Sway-nya ada di mana? Sway-nya ada di sini. Ini ada yang simbol S. Simbol S. Kemudian mau buka tim juga ada di sini. Ini Sway-nya, itu ini SharePoint, maaf, SharePoint. Kemudian Sway-nya ini di bawah ini ada form ya. Kemudian ini Sway. Nah, hampir sama tadi sama SharePoint. Ini Sway, ada tulisannya Sway ya. Kita klik. Nah, maka Sway yang sudah kita buat, ini saya kan sudah membuat nih, akan muncul nih. Misalnya ini laporan kepala perusahaan, laporan webinar guru digital, laporan ini kalau United ini berarti masih kosong ya. Laporan Office 365 Hari Guru Nasional ini buatan kita, buatan saya gitu. Kemudian laporan pemanfaatan, blog entry, ini semuanya
laporan kita. Nah, kemudian kalau kita nanti membuat boleh dengan new blank, artinya ini kertas kosong. Saya jelaskan dulu ini bagian-bagiannya. Kemudian ini kalau mau start untuk dokumennya atau membuat dokumennya, boleh diklik ini, boleh diklik ini. Kalau ini sudah template, jadi nanti kita tinggal ngedit saja. Kalau mau bentuknya seperti ini bentuknya seperti blog. Nah, kita klik saja. Nah, sebentar, muternya agak lama ini. Nah, kalau seperti ini, maka ini bentuknya sudah seperti blog. Jadi tinggal start editing this way. Jadi template-nya seperti ini, nanti tomatnya bisa diganti tomat Bapak Ibu. Atau bisa diganti hewan juga bisa. Nah, ini tulisannya nanti tinggal diganti. Ini bentuknya seperti blog. Oh, bentuknya seperti blog, tinggal diganti narasinya. Jadi kalau kita mau menceritakan perjalanan kita, perjalanan pelatihan kita, traveling kita, atau menceritakan kesukaan makanan kita itu, ini bisa. Nah, ini sudah template namanya, template yang disiapkan. Ini seperti blog, tinggal start. Nah, kemudian kalau ini juga seperti sebuah proyek. Ini bisa dilihat. Nah, ini tinggal diedit. Misalnya apa? Kalau ini ke samping, seperti horizontal nih ke samping. Ini semua bisa diedit. Buat storytelling. Nah, ini juga newsletter. Jadi seperti tampilannya seperti berita-berita kayak misalnya kayak Detik, kayak CNN, atau more template atau template-template yang lain. Nah, ini banyak sekali template-nya. Nanti silahkan Bapak Ibu mengeksplorasi sukanya yang mana itu. Sukanya yang mana sudah bisa dipilih ya, sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan keinginan kita ya. Seperti apa ya. Nah, sekarang saya ingin new blank atau kertas kosongnya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Pertama ya, kita ini ada background, detailnya seperti apa, kemudian ini ada judulnya, kemudian ini untuk memasukkan teks, ini untuk memasukkan jenis huruf, ini untuk membagikan linknya atau untuk mensematkan dari link yang lain. Kemudian di sini nanti ada insert ya. Ini bisa untuk memasukkan konten-konten yang ada. Oke, kita misalnya kita lihat judulnya dulu ya. Judulnya dulu, misalnya kita mau buat judul apa ya. Mau buat judul misalnya mengenalkan kalau pelajaran biologi misalnya kita mengenal sapi misalnya. Nah, di sini ini di sebelah kiri ini ada yang supportnya ya. Nah, ini kalau mau kita lihat sapi ini tinggal cari ya. Tinggal cari
gambarnya sudah muncul sapi. Jadi mau sapi yang mana kita klik. Nah, salah satu diklik. Bisa masuk ya. Nanti sapinya ini ke image ini saya bawa ke sini ya. Nah, jadi sudah sapinya sudah nempel. Atau kalau sapinya kurang ganteng mau diganti juga boleh. Nah, ini apa namanya? Jadi sudah dicarikan oleh Sue sendiri. Kemudian ini kalau ini ditambah ya, ini nambahin apa? Ya? Nambahin bisa heading itu sub halaman ya. Bisa tag, bisa gambar lagi ya. Bisa text, bisa upload ya. Upload lagi bisa. Kita misalnya kita heading ya. Ini berarti kita ada di seperti tadi misalnya nih mengenal sapi. Nah, sekarang sapi itu khasiatnya buat apa ya? Nah, kita tulis judulnya ya. Misalnya kegunaan sapi ya. Manfaatnya ya. Manfaatnya untuk apa? Ini bisa dinarasikan ya. Narasikan di sini seperti apa ya, manfaat sapi ditulis ya. Manfaat sapi ya. Tenaganya untuk apa? Dari sisi tenaga ya. Untuk membajak. Sapi untuk membajak. Nah, gambarnya di sini tinggal kita tulis. Ini mana di sini misalnya kita upload, kita cari bajak sapi ya. Sapi untuk membajak. Nah, ini bisa dicari kalau ada gitu. Oh, ternyata untuk karapan dulu. Nah, ini ditampilkan ke sini. Ini bisa ditambah narasinya. Kemudian untuk apa lagi? Manfaat sapi yang pertama ini untuk membajak. Tambah lagi. Atau kita bikin tagnya udah tadi. Tambah lagi untuk apa lagi? Misalnya untuk makanan ya. Misalnya abon. Untuk rendang. Tulis di sini bisa ambilnya juga tidak harus dari video, tapi kalau kita bikin modul, bikin ini bisa diambil dari komputer device yang sudah kita siapkan nih. Bisa dari My Device, bisa dari YouTube, bisa dari image ya. Bisa dari OneDrive gitu. Tidak hanya terbatas dari pencarian di sini ya. Nah, kalau nyari di sini kan belum tentu ketemu tadi yang sesuai dengan yang kita ya. Tapi kalau kita sudah siapkan ya, maka sudah lebih cepat gitu. Abon sapi.
ini abon sapi enak. Nah, silahkan ditambahkan lagi nanti abon sapi untuk apa ya. Kemudian bisa ditambahkan tadi linknya ya. Bisa misalnya kalau kita mau ambil dari video YouTube misalnya. Nah, ini berupa video kalau ini bagaimana cara abon sapinya biar tahan lama. Nah, bisa di-add-kan di sini. Ini nanti bisa dilihat dalam video berikut itu. Atau ini saya hanya memberikan contoh singkatnya saja. Nanti bisa Bapak Ibu kreasikan. Saya pikir banyak sekali idenya untuk membuat modul yang representatif. Nah, sekarang cara memainkannya bagaimana? Ini kan storyline-nya ini artinya ini template-nya yang sudah kita buat. Nah, desainnya ini bisa desain standar, ini bisa juga kita melihat ya. Bisa dilihat nih stylenya di sini ya. Nah, kalau hurufnya, jadi tadi hurufnya belum diatur, memang sengaja. Jadi mau tampilan huruf seperti apa ada di sini kan nih custom itu standar. Kemudian ini bisa dirubah menjadi hitam ini, otomatis akan berubah. Tapi ini karena online nih, tergantung kecepatan data ya. Nah, kemudian, berubah nih tampilannya. Tampilannya berubah. Kemudian bisa dibuat seperti ini juga. Tampilannya akan berubah. Nah, ini atau seperti ini. Nah, itu akan berubah lagi ya. Ini videonya juga bisa disetel langsung. Bisa diperbesar. Assalamualaikum teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan berbagi resep abon sapi ala dapur warna-warni. Ini request teman sekelas alumni SMA saya di Sulawesi. Halo Indar Jaya. Ini baru super simple, rasanya enak. Ya. Nah, kemudian Bu, kita lagi belajar doang nih. Kemudian bagaimana cara ya, ini kan tadi stylenya, ini setelah hurufnya, ini juga masih tampilan vertikal. Kalau mau horizontal seperti apa? Nah, horizontal. Jadi ke kanan, tampilannya ke kanan. Kemudian ini seperti slide. Seperti slide, ini berarti mainkannya pakai ini, seperti PowerPoint. Nah, mau membuat PowerPoint, nanti bisa Bapak Ibu eksplorasi, karena hanya mengenalkan saja ya. Silahkan, karena kalau
kita nulis nanti di sini narasinya seperti apa, Bapak Ibu mau buat apa, template-nya seperti apa, silahkan dikembangkan. Ilmu ini ya bisa karena biasa, ya. Bisa karena biasa. Jadi ini kalau mau di-share, ya, tinggal diketik yang share ini. Nah, tadi apa spesifik people or group, ya. Jadi hanya orang yang ada di grup atau orang di dalam organisasi yang memiliki link atau anyone with link. Ini kalau ini semuanya, ya, semuanya bisa menggunakan. Tinggal bisa diklik ini, ya. Nah, kita copy. Kemudian kita share. Kita share kemana? Ke grup WhatsApp misalnya. Atau kalau WhatsApp lama ke tim aja ya, ke tim. Nah, ini ke konservasi percakapan tim. Stream. Nah, ini bisa dilihat ya. Masih hari Rabu percakapan itu. Tugas ini nggak bisa masuk. Nah, ini link ini nanti bisa menuju ke Sway ya. Nanti bisa dibuka-buka sama Bapak Ibu ya. Sway-nya bisa diedit. Ini secara sederhananya. Kemudian kalau kita mau lihat ya, tadi balik lagi ke Sway ya. Ini tadi copy ya. Sudah. Nah, kalau desainnya silahkan nanti diedit ya, sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau kita lihat tampilan yang sudah jadi ya. Misalnya ini nanti Bapak Ibu akan buat laporan seperti ini. Misalnya yang sudah mengumpulkan dulu ya. Laporan-laporan kita berupa Sway ya. Nah, ini dulu waktu saya pelatihan webinar guru digital. Ini kan template-nya seperti ini. Kalau di play kan seperti ini. Nah, laporan webinar guru digital. Sebentar lagi berjalan. Tahun 2020. Nah, ini apa laporan dari peserta trainer saya ya, pemanfaatan Office 365. Nah, ini hostnya ini hari pertama 59 peserta, materinya, foto kegiatannya, nah rekamannya, attendance listnya,
ada dalam bentuk YouTube, ada dalam bentuk ini, nah, foto kegiatannya, kemudian ini hari ketiga, disampaikan ya, ini untuk laporan kegiatan ya. Nah, ini apa tugas-tugasnya. Jadi pas diklik itu hidup apa foto-fotonya hidup atau gambar-gambarnya hidup. Ini seperti kegiatan Bapak Ibu sekarang ini waktu Hari Guru Nasional bulan ini untuk mengabadikan kegiatan. Nanti ini juga ada panduan manual booknya kalau mau buat ya. Jadi itu sesuai yang sudah jadi. Tapi cara sederhananya itu tadi seperti hanya memasukkan template-template yang ada saja ya. Jadi itu yang dapat saya bagikan. Sekali lagi nanti Bapak Ibu bisa share ya, bisa eksplorasi secara lebih mendalam lagi. Untuk apa? Untuk menggali ya. Fasilitasnya itu banyak sekali, tapi kadang kita kan hanya memakainya sedikit. Itu nanti bisa diupload dari device Bapak Ibu, dari komputer, bisa dari OneDrive, bisa dari YouTube, bisa dari browser, bisa dari mana aja, nanti tinggal dicari. Itu semuanya sudah ngelink ke Sway ya. Semua pencarian Google, pencarian Chrome, pencarian Firefox itu semua ngeklik ke sana. Nah, itu aja yang dapat saya bagikan untuk Sway. Sekali lagi nanti Bapak Ibu mengeksplorasi jangan bosan, bisa karena biasa. Kita lihat Miss Ina udah hadir belum ya? Sudah, Oh, Pak alhamdulillah Nas. sudah hadir. Ya. Untuk Sway ini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada suara masuk ya. Outputnya Pak Sofyan ya. Silahkan siapa lagi? Ya Pak Sofyan dulu, silahkan Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ini punya agak ini Pak, pendengar dulu ya suka ya. Makasih Pak Anas atas waktunya. Ini saya bertanya sedikit tentang tadi bahwa network ini harus misalnya ini tentang ditutup gitu ya. Bukan dulu ditutup. Tawonnya dikecilkan dulu coba mic-nya ini. Oke ya. Ada Pak. Ada belum Pak? Ada Pak. Halo. Dengar Pak? Belum Pak, masih suara ini, masih suara tawon. Oh iya, saya aduh maaf. Sudah itu saya itu ya. Saya itu ya, katanya di chat itu ya. Di sana Ya, saya di chat boleh masalah di chat. gitu, Pak. Masalah Chat. gitu. Sekarang Pak Wawat dulu, Pak Wawat. Di mute dulu. Chat. Nah, mohon maaf Pak Iwan ya, tadi suaranya nggak kedengaran, suara tawon aja gitu. Nggak apa-apa di chat dulu, nanti kalau mic-nya sudah diperbarui mudah-mudahan bisa. Silakan Pak Wawat. Atas kesempatannya.
Iya Ibu Wawat ya, Ibu Septi Mawat. Saya Pak ya, maaf Bu ya. Lanjut Bu. Ya silahkan Ibu. Untuk Microsoft Edge, Pak, apa kemanfaatannya untuk Sway dan itu emang harus di-download ya, Pak? Ya, itu aja. Iya, Pak, itu saja. Ya. Sebenarnya tidak harus di-download juga Ibu. Itu untuk memudahkan agar kita terhubung dengan portal Office 365. Kalau Ibu ketikkan tadi di Chrome, Microsoft Sway gitu juga muncul. Juga bisa dicari masuk dari sana juga bisa. Tapi kalau lebih mudah dengan Microsoft Edge itu kan tadi bisa jadi terhubung dengan langsung ke portal Office 365. Jadi pencarian kita lebih mudah seperti kalau kita di Google maka kita download Chrome itu. Jadi fungsi browsernya itu kalau Edge itu supportnya memang untuk Office 365 gitu. Jadi kalau mencarinya di Firefox, mencarinya di Yahoo, di Chrome ya bisa aja, tapi layanannya tidak sehandal browser dari Microsoft Edge karena ibaratnya satu perusahaan gitu Bu. Yang supportnya nanti buat pencariannya, buat searchingnya itu lebih mudah gitu Ibu. Iya Pak, terima kasih penjelasannya. Ya. Ya baik Pak Sofyan sudah bisa? Oh, tadi di chat ya. Belum ada di chat nih, Pak. Ya. Baik, nanti mungkin pertanyaannya digabung di belakang sambil saya nanti akan memberikan penjelasan yang kemarin seperti yang Ibu Bapak minta untuk penjelasan tugas-tugas yang kemarin dan juga untuk mereview tentang form dan OneDrive. Namun sebelumnya ini kita dengarkan dulu paparan materinya dari Miss Ina yang sudah tidak sabar ini ingin memberikan pencerahan pada Bapak Ibu. Dari tadi sudah senyum-senyum terus di layar ya. Untuk menjelaskan tentang OneNote ya. Kenapa kita kalau Miss Ina ini kan praktisi di lapangan ya. Jadi nanti dalam menjelaskan OneNote-nya itu langsung seperti yang sudah digunakan untuk tugas-tugas ke anak, untuk buku catatan ke anak, untuk membagi nanti ada tugas, ada buku catatan, ada literasi, ada bekerja bersama dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Miss Ina tentang fungsi daripada OneNote dan Class Notebook itu untuk pembelajaran ya, buat catatan siswa biar terkolaborasi. Silahkan Miss Ina ya. Nanti pertanyaannya bisa digabungkan dan disandingkan. Baik, terima kasih banyak Panas. Ya, sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Ibu peserta pelatihan keterampilan digital abad 21. Khusus untuk Microsoft. Ya, kali ini saya akan kembali menjelaskan mengenai atau praktik langsung mungkin ya mengenai kelas notebook yang akan kita pakai gitu. Jadi sebelumnya agar Bapak Ibu tahu, jadi kalau misalnya nanti di Microsoft yang di Teams yang biasa bukan untuk pendidikan, dia bentuknya adalah OneNote gitu ya Bapak Ibu. Tapi karena kita untuk pembelajaran, jadi kita bentuknya adalah kelas notebook. Nah, seperti apakah kelas notebook itu bentuknya? Mungkin bisa sambil saya share screen ya, biar langsung terlihat jelas nih
di layar Bapak Ibu, sudah terlihat ya? Jadi, kalau kita dari luar dulu nih Bapak Ibu ya, nanti ketika kita masuk kelas, adanya di mana sih kelas notebook itu? Nah, kelas notebook itu adanya di sini Bapak Ibu. Ya, letaknya di antara file sama assignment. Di sini ada kelas notebook. Gitu. Ya, kalau kita klik nanti akan muncul dari namanya kelas notebook ya Bapak Ibu. Jadi fungsinya adalah untuk seperti buku catatan. Nah, ini juga yang dari kemarin kita selalu bilang sebelumnya bahwa apalagi di masa pandemi ini kita menggunakan Microsoft Teams ini memang sangat cocok gitu ya Bapak Ibu ya, penggunaannya juga sangat efisien karena di sini juga ada notebooknya juga, buku catatan juga yang bisa diakses secara digital. Jadi kita benar-benar sudah paperless banget gitu ya di masa pandemi ini. Nah ini ya bentuk kelas notebooknya seperti ini. Bapak Ibu nanti boleh sambil bisa juga melihat ya bagaimana cara penggunaannya. Jadi kalau pertama-tama kali menggunakan modelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kelas notebook harus di setup dulu ininya. Dia minta setup. Tinggal nanti kita klik aja. Oh sebentar. Kita klik aja blank notebook. Next. Oke, nah ininya bisa kita atur ya Bapak Ibu. Ibu misalnya Bapak Ibu mau apa aja nih yang tugaskan ke anak nih, buku catatannya ada apa aja gitu kan. Saya biasanya ada tentang catatan, buku catatan sama buku latihan aja gitu kan ya biasanya ya kita kalau sekolah ya. Ada buku catatan, ada buku latihan. Kalau ini nggak perlu tinggal dibuang aja gini ya. Kalau misalnya perlu lagi tinggal tambah lagi add section-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya buat kuis, harus ada kuis beda lagi sama latihan misalnya gitu kan ya. Boleh gitu kan ditambahin. Lalu tinggal kita create. Nah, nanti sedang dipersiapkan buku catatan kelas kita bersama gitu ya. Nah, kenapa saya bilang bersama? Jadi, semua anak akan memiliki buku catatan kelas yang seperti tadi sudah di setting gitu ya dengan tiga buku tadi, 3 judul buku tadi yaitu catatan, latihan, dan kuis. Semua peserta semua siswa yang terdapat pada kelas tersebut akan memiliki buku catatan yang sama seperti itu ya. Ini agak lama ya untuk setting kelas notebooknya. Sambil menunggu Bapak Ibu, kita langsung lihat aja nanti bentuk buku catatannya. Saya berikan contoh tadi ini sudah saya screenshot beberapa contoh dari kelas yang saya ajarkan seperti itu ya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini kelasnya adalah kelas Bahasa Indonesia 11 IPA KBC. Nanti bentuknya seperti ini. Ini kan kelas notebooknya tadi ya. Di icon kelas notebook nanti akan muncul seperti ini setelah di setting seperti tadi ya. Di sini ini nama anak-anaknya, nama peserta didik Aisyah Hasna. Nanti di bawahnya buku catatannya sama. Ada catatan teks sama latihan. Ini seperti yang sudah saya buat. Nanti kalau catatan teksnya diklik, dia bisa mengerjakan seluruh catatan di situ, gitu ya. Di sini ada teks prosedur, teks cerpen, dan teks eksplanasi. Ini isinya adalah tentang catatan semua. Nanti kalau saya klik lagi yang latihan, nanti muncul lagi latihan yang sudah saya berikan. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsinya, kelas notebook ini adalah, ya seperti biasa kalau kita ada di kelas kan ya. Misalnya, kerjakan catatan dulu atau kerjakan latihan dulu, nanti dinilai gitu ya. Nah, ini bisa langsung kita cek sendiri ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita sama-sama punya. Dan di sini kalau guru kita juga bisa untuk mengedit punya anak. Misalnya sambil kita koreksi nih nanti ya. Bentuknya kalau kita sambil koreksi tuh dia bisa kita coret-coret. Misalnya ini kurang nih, definisi cerpen kurang banyak misalnya. Atau misalnya pengertiannya ada yang salah dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Bisa juga modelnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu
Untuk yang berikutnya, ini Alisa. Lihat Bapak Ibu ya. Contoh antara punya Aisyah, di catatan Aisyah sama Alisa, semuanya punya catatan yang sama. Ada catatan sama latihan, catatan, latihan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi semua siswa kalau ini diklik gitu ya, nanti dia akan ke bawah. Semuanya sama memiliki catatan teks dan latihan juga. Seperti itu ya. Lalu nanti kita akan bahas bagaimana caranya Miss gitu kan supaya si catatan tadi bisa kita masukkan ke dalam penilaian gitu ya, untuk nilainya bagaimana gitu. Nanti kita akan belajar ke sana. Tapi sementara kita lihat dulu tadi ya kelas notebooknya. Nah ini sudah jadi nih Bapak Ibu. Jadi setelah kita setting tadi jadinya seperti ini ya. Kita bisa klik yang gambar ini nih Bapak Ibu, yang show navigation ya. Di sini atau yang seperti gambar buku-buku bertumpuk ini ya. Kita klik. Nah, muncullah apa namanya? Nama-nama peserta didiknya ya. Dan di sini di semua nama-nama ini kalau saya klik seperti ini, misalnya punya Bapak Abdurrahman. Nah, Bapak Abdurrahman akan memiliki buku catatan kelas yang tadi sudah saya setting untuk kelasnya, yaitu ada kuis, catatan, dan latihan. Punya Pak Agus bagaimana? Sama, punya Pak Agus juga ada latihan, kuis, dan catatan. Semuanya sama, gitu ya, terdiri dari 3. Nah, jadi kalau mengerjakannya di sini, jadi enak. Jadi anak-anak udah ngerjain gitu ya, lalu otomatis akan ada tersimpan dalam buku catatannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang sangat cocok dengan pembelajaran jarak jauh ya atau pembelajaran daring gitu. Jadi kan kalau di kelas kan enak kita tinggal kumpulin bukunya, kita koreksi, kita nilai seperti itu ya. Tapi kalau ini kan tidak perlu bertatap muka, tidak perlu bertemu offline seperti itu, tapi kita bisa bertukar buku catatan gitu kan, bisa melihat anak-anak tetap bisa mengumpulkan buku catatan mereka secara digital. Nah, itu adalah salah satu keunggulan yang terdapat pada kelas notebook. Itu fungsi utamanya gitu ya Bapak Ibu. Fungsi lain yang terdapat dalam kelas notebook atau buku catatan kelas ini adalah kita sebagai guru biasanya kan memberikan materi dulu ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya materi-materi kita yang biasanya hanya untuk dibaca saja, untuk literasi peserta didik, kita bisa letakkan materi tersebut di content library. Nah, jadi anak-anak nanti bisa mengaksesnya dari situ, Bu, ya, using the content library. Nah, ini apa yang mau kita masukin? Misalnya kita boleh cari dulu ada bentuk PDF atau bentuk Word, atau bahkan bisa langsung kita copy paste langsung dari internet juga nggak masalah gitu ya. Nanti kita letakkan di sini, kemudian nanti anak-anak bisa mengaksesnya dari sini. Jadi mereka dari rumah pun bisa langsung lihat, tadi materi teks prosedur itu apa ya gitu kan. Lihat di content library. Di situ untuk literasinya saja ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya teacher only. Nah, kalau ini adalah untuk materi kita nih Bapak Ibu, yang punya kita bisa kita simpan di sini. Ini hanya bisa diakses oleh gurunya aja, gitu ya, teacher only. Nah, lalu ketika dalam pembelajaran seperti sekarang ini misalnya, ada yang namanya collaboration space. Nah, kita coba using the collaboration space di sini. Jadi ini sebenarnya harusnya bisa digunakan bersama-sama antara peserta didik dengan gurunya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau nih, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa sambil coba di seberang sana ya, dibuka kelas notebooknya, kemudian diklik show navigation-nya ya seperti ini, lalu ke bagian collaboration space yang ini ya, yang using the collaboration space gitu. Di sini kita akan bisa bersama-sama. Misalnya nanti saya bertanya seperti ini. Coba siapa yang bisa mengerjakan ini misalnya 2 ditambah 1 sama dengan seperti itu ya Bapak Ibu. Coba ada yang bisa isi tidak gitu kan. Bapak Ibu boleh bisa langsung mencoba dari rumah. Bapak Ibu bisa langsung melihat juga apa yang sedang
saya tampilkan sekarang ini. 2 tambah 1 ini nanti ada di dalam collaboration space yang ada di kelas notebook Bapak Ibu. Nanti dari sana Bapak Ibu bisa, nah tuh siapa ini yang menjawab? Siapa ini Bapak Ibu, boleh bersuara silakan. 3 Bu, ya benar. Nah seperti ini ya Bapak Ibu, jadi kita bisa bareng-bareng. Nah ini bisa digunakan juga gitu, jadi fungsinya seperti whiteboard juga gitu ya. Jadi kita bisa berkolaborasi. Saya Bu, Pak Bima, oh baik-baik. Tapi mungkin kekurangannya itu ya Pak, kalau misalnya kita jaringannya agak kurang nih, apalagi habis hujan seperti sekarang ini kan ya. Jadi mungkin agak lama gitu, tapi tetap terlihat gitu. Jadi tuh kan ya, tetap bisa. Tuh, luar biasa ya Pak. Nah ini enak banget kalau digunain untuk yang mata pelajaran hitung-hitungan kayak gini nih ya kan. Ayo siapa yang bisa dulu-duluan gitu kan. Boleh, atau kita bisa tunjuk anaknya kalau memang kita mau gitu ya. Silakan. Seperti ini Bapak Ibu contohnya ya untuk collaboration space-nya. Jadi kita bisa berkolaborasi bersama peserta didik. Jadi apa ya, rasanya tuh menggunakan Teams ini pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring hampir tidak ada bedanya dengan kita pembelajaran tatap muka seperti itu ya. Alhamdulillah nih sangat efisien dan sangat membantu. Seperti ini contohnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa gunakan bersama peserta didiknya. Dan pembelajarannya pastinya akan jauh lebih menarik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nah bisa dihapus juga. Nah Bapak Ibu kalau misalnya punya apa namanya pen yang untuk coret-coret itu bisa juga menulis-nulis gitu ya. Kalau misalnya di sini di draw ini kita bisa menulis juga gitu ya. Misalnya coba misalnya menggambar. Nah, ini gambar apa? Coba ada yang bisa tulis. Misalnya gambar boneka gitu kan. Nah, Bapak Ibu bisa juga mencoret-coret dari rumah. Boleh silakan klik yang draw-nya. Bapak Ibu bisa sambil coret-coret. Nah, itu bisa dieksplor Bapak Ibu. Silakan, pokoknya seru banget pembelajarannya kalau kita bisa menggunakan dan bisa mengeksplorasi apa yang terdapat di Teams ini gitu ya. Pokoknya insya Allah belajarnya jadi seru. Seperti ini Bapak Ibu bisa juga ya menggambar bareng gitu misalnya ya, boleh gitu kan, atau tadi jawab-jawaban kayak tadi juga boleh seperti itu ya. Oke. Di sini untuk contoh collaboration space sepertinya cukup. Dan tadi kita juga sudah ke content library ya untuk literasinya. Kemudian juga kita ke teacher only untuk materi yang kita punya, untuk kita simpan bisa kita taruh di teacher only. Lalu ini untuk buku catatan anak-anak. Nah, nanti tinggal gini aja nih Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu kan memberikan tugas nih ya. Nanti anak-anak modelnya seperti yang Bapak Ibu lihat gitu kan, karena Bapak Ibu kan peserta nih sekarang ya. Jadi apa yang ada di tampilan Bapak Ibu adalah contoh tampilan di peserta didik nantinya. Jadi kalau misalnya mau ngerjain catatan ya diklik aja catatannya. Seperti ini, tunggu lagi loading. Diklik catatannya, kemudian ini kan untitled page ya, silakan diberikan masih menggambar rupanya. Oke, kita beri nama dulu, misalnya catatan bab 1 gitu kan. Nanti di sininya juga akan muncul catatan bab 1 gitu. Terus Miss gimana caranya kalau ada catatan bab 2, bab 3 seterusnya? Lihat di sini Bapak Ibu, di sini ada add page ya, tambahkan halaman, bisa ditambahin lagi. Nah, yang berikutnya catatan bab 2 dan seterusnya, bisa tambah lagi. Catatan bab 3 seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu ya, sangat efisien bukan? Dan Bapak Ibu juga bisa langsung ngoreksi gitu ya. Nanti kalau nggak bisa jadi nggak perlu kirim-kiriman kalau dari sini ya, tapi kan kita mau langsung nilai nih. Nah, sekarang kita ke penilaiannya ya Bapak Ibu. Kan kita mau langsung nilai.
Terus gimana Miss cara ngasih nilainya gitu kan biar terintegrasi juga sama si Teams-nya. Nah, caranya gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan masuk ke assignment seperti biasa kalau mau ngasih tugas ke anak-anak gitu ya. Ke assignment-nya dulu nih. Saya akan coba di sini lagi nanti biar saya hapus ya. Saya akan create assignment. Gitu ya. Misalnya saya minta untuk buatlah sebuah catatan teks prosedur gitu kan. Ini instruction ya. Sorry, ini judul. Lihat dulu. Buatlah sebuah catatan teks prosedur. Ya, judulnya adalah catatan teks prosedur. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Nah, apa namanya? Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau mencantumkan, Bapak Ibu kan nanti juga akan ada tugas ya selanjutnya ya. Pasti akan membuat kelas notebook sendiri kemudian kirimkan ke assignment-nya gitu ya. Nah, ini biar saya coba-coba dulu deh. Kenapa ini? Biar saya coba-coba dulu ya, bikinkan assignment-nya. Ini sampai besok nih ya. Coba dulu deh. Kita assign dulu. Nah, nanti Bapak Ibu silakan lihat di bagian tugasnya catatan teks prosedur. Lalu bagaimana Miss caranya Miss supaya bisa kita kirimkan si kelas notebook yang sudah kita buat gitu ya. Dan dimasukkan ke dalam assignment tadi. Caranya seperti ini Bapak Ibu, sebentar. Oke. Ya, seperti ini ya tadi ya. Misalnya ini. Punya Pak Abdurrahman nih. Catatan. Oke, tadi misalnya catatan bab 1 ya. Baik, catatan bab 1 ini gimana caranya supaya kita bisa kirimkan ke assignment tadi? Caranya adalah Bapak Ibu silakan open in browser ya. Supaya apa? Supaya nanti bisa kita lihat sama-sama lewat Drive. Open in browser. Nanti dia akan lari ke browser. Bentar, dia sedang bekerja. Iya. Karena saya sedang pakai ini ya, yang SMAI gitu ya. Jadi dia tidak masuk ke sini. Oke, nggak apa-apa lah, nanti lama lagi kalau sign in dulu ya. Nanti Bapak Ibu silakan klik yang bagian untuk share-nya. Seperti yang kemarin itu ya Bapak Ibu, yang di bagian sini nih. Yang kalau misalnya kita masuk di file, nanti bentuknya sama kurang lebih. Semacam ini ya. Nanti ada titik 3-nya. Di sana nanti ada bentuk share-nya juga gitu ya. Jadi silakan di-share, copy link-nya lalu masukkan ke dalam assignment-nya. Kan nanti kalau di dalam assignment-nya bentuknya adalah yang diberikan link-nya. Jadi nanti saya ketika periksa catatan Bapak Ibu gitu atau catatan anak-anak, saya periksanya lewat web gitu jadinya. Atau misalnya kalau udah punya kelasnya sih sebenarnya bisa enak tinggal masukin gitu ya. Tapi kalau misalnya dari situ nanti dari web enak nanti kita bisa langsung lihat nilainya. Nah, bentuk penilaian nanti gimana Bapak Ibu? Ini yang juga memudahkan kita sebagai guru ya ketika mengoreksi. Nah, nanti setelah diberikan nilai hasilnya akan seperti ini nih Bapak Ibu. Jangan lupa dikembalikan dulu ke peserta didiknya. Nanti ada nilainya ya. Ini nilai-nilai yang sudah diberikan, sudah dikoreksi gitu ya. Dan sudah diberi feedback gitu. Lalu nanti habis itu bisa langsung diekspor ke Excel. Nah, jadi deh nanti buku nilai seperti ini. Saya masukkan dalam satu nilai yang sama dalam buku nilai. Ini nilai-nilainya. Gitu. Jadi kembali lagi mau dengan Sway tadi ya, bisa juga anak-anak sudah bikin laporan lewat Sway karena modelnya kan bentuk blok atau juga
kita bisa lewat buku catatan, nanti kita tinggal dikirimkan kopian linknya gitu kan, lalu kita bisa koreksi gitu ya. Jadi bagaimanapun caranya bisa melalui Microsoft Teams, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi yang terpenting adalah semua Office 365 tadi itu sangat terintegrasi dengan Microsoft Teams-nya gitu ya. Jadi walaupun mau pakai formnya bisa diintegrasikan di dalam assignment gitu kemarin ya. Kemudian hari ini kita punya Sway juga copy linknya, lalu kemudian bisa kita masukkan ke assignment-nya, kita attach file gitu kan. Nah kemudian di sini catatan gitu kan, tugas catatannya yang di kelas notebook, yang di buku catatannya, bisa kita juga masukkan share linknya ke dalam assignment, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semakin mudah juga sebenarnya pekerjaan kita dengan digital seperti ini gitu ya. Tapi ya itu tadi gitu ya, memang harus memadai jaringannya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, sampai sini sepertinya Bapak Ibu kita sudah bahas semua nih tentang kelas notebooknya. Dari yang mulai pertama kali. Yang pertama kali buku catatannya ya sudah kita bahas bahwa semua siswa atau peserta didik memiliki buku catatan yang sama. Kemudian ada teacher only untuk materi yang kita simpan sendiri yang tidak bisa dilihat oleh anak-anak dan tidak bisa diedit-edit gitu ya. Content library untuk literasi peserta didik. Materi-materi yang kita berikan, misalnya silakan baca PDF yang udah Miss Ina berikan ya, gitu. Nah itu diberikan di content library. Kemudian collaboration space seperti tadi, contohnya ya, yang sudah kita demonstrasikan bersama-sama tadi. Ada Pak Bima juga udah coba-coba gitu ya. Nah sampai sini Bapak Ibu, berarti nanti tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah membuat Sway dalam bentuk laporan gitu ya, laporan dalam bentuk Sway. Kemudian pastinya harus kreatif ya Pak Anas ya, harus yang atraktif gitu kan, Sway-nya yang bergerak atau bahkan ada video, ada suara-suara dan lain sebagainya, atau misalnya menarik ilustrasinya dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk yang kelas notebook ya silakan kirimkan isi dari kelas notebook Bapak Ibu yang ada di sini, lalu kirimkan linknya ke dalam tugas. Nanti tapi ya Bapak Ibu belum dibuatkan kantong tugasnya. Baik, sepertinya itu saja Bapak Ibu untuk kelas notebook atau buku catatannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai buku catatan? Silakan. Atau tadi Pak siapa tadi ya Pak Anas yang pertama kali bertanya itu? Pak Iwan. Pertanyaannya masih ditunggu nih Pak Iwan, yang di chat belum ada ya Pak Iwan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah. Oh sudah? Sudah disampaikan di chat tadi. Oh iya, baik. Oh ya, sudah ada ya. Oke. Baik, selanjutnya untuk yang kelas notebook Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oh, Ibu Wawat. Baik, Ibu Wawat, silakan Ibu Wawat. Pertanyaannya boleh? Terima kasih. Saya ingin bertanya, kalau tadi untuk siswa yang buku catatan, apakah dia bisa mengcopy dari siswa yang lain, maksudnya copy paste gitu atau bagaimana? Bagaimana caranya supaya siswa satu tidak bisa copy paste dari siswa yang lain? Oh iya, baik. Nah, langsung saya jawab ya Ibu Wawat untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat kan Bapak Ibu sekarang nih posisinya sebagai peserta didik ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di tampilan Bapak Ibu tuh beda sama sih kayak gini gitu ya. Cuma nanti Bapak Ibu
tidak bisa melihat punya teman-temannya gitu. Jadi apa namanya, hanya ada ininya aja nih. Nah, tapi nanti tidak bisa mengakses gitu loh. Jadi itu bedanya. Yang bisa mengakses seperti ini, saya bisa mengedit punya Pak Abdurrahman, saya bisa mengedit punya Pak Agus, punya Ibu Ami, punya Ibu Ana gitu ya. Tapi jika sesama peserta didik tidak bisa. Seperti itu, Bu. Jadi aman gitu ya, insya Allah. Oh begitu, jadi aman. Aman. Terima kasih, soalnya tadi saya lihat ya seperti itu saya. Terima kasih Miss penjelasannya. Baik Ibu, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai buku catatan? Atau mungkin bisa sambil dihubungkan nih, apa ya, buku catatan yang digital sekarang ini dengan buku catatan yang biasa kalau kita ngajar tatap muka gitu, bagaimana? Kalau menurut saya sih tidak ada bedanya gitu ya Bapak Ibu ya. Hampir sama. Oh, selanjutnya Bapak Agus Muslim. Silakan Bapak Agus pertanyaannya. Terima kasih Bu. Yang mau saya tanyakan terkait dengan perangkatnya Bu. Apakah anak-anak ini harus punya laptop lah atau sejenisnya, ataukah bisa dengan handphone? Sementara ini kan untuk pembelajaran daring anak-anak itu ya paling tidak yang paling minimal adalah mereka punya handphone, sedangkan untuk laptop agak ya ribet juga kali. Nah, kemudian untuk yang SWE dan sebagainya apakah juga bisa diakses melalui handphone atau smartphone mereka, ataukah mesti ya laptop begitu Bu? Makasih Bu. Baik Bapak, sama-sama. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, untuk kelas notebook sepertinya bisa diakses lewat handphone ya Pak. Sepertinya saya pernah mengakses kelas notebook juga, tapi coba dicek dulu sebentar. Oh iya. Jadi kalau kelas notebook itu tidak bisa lewat handphone nih Pak sepertinya. Ya. Jadi memang karena kan tampilannya kan yang seperti tadi itu ya Pak ya, kelas notebooknya memang untuk sekelas gitu. Jadi juga kan dia nanti akan nge-link juga ke webnya gitu. Jadi tidak bisa jika menggunakan handphone gitu. Makanya harus di laptop. Kalau SWE juga, SWE itu kan juga sebenarnya pembuatannya itu kan dari mentahnya ya, seperti tadi yang Panas buat itu kan satu persatu ya kayak bikin PPT sebenarnya ya, kayak bikin PowerPoint gitu. Tapi apa namanya, mungkin karena dia butuh banyak apa namanya, butuh banyak jumlah untuk masukin gambar gitu kan, butuh banyak ruangnya juga gitu. Jadi tidak bisa kalau lewat handphone Pak. Jadi memang harus menggunakan laptop seperti itu Pak. Laptop atau PC sih gitu sebenarnya ya. Seperti itu Pak Agus. Untuk kelas notebooknya dan SWE-nya belum bisa menggunakan handphone. Seperti itu ya Pak. Ya. Terima kasih Bu. Baik Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan lewat chat dari Ibu Ivi Silviani. Saya bacakan ya Bu pertanyaannya. Saya belum begitu paham dalam memasukkan tugas ke dalam assignment. Mudah-mudahan ada tutorialnya. Oh ya. Boleh langsung saya tutorial ya Panas? Sekalian bikin assignment nih. Boleh. Oke. Boleh, silakan Bu Mesina, boleh. Iya. Nih ya Bu, Bapak Ibu mungkin yang tadi agak miss sedikit bagaimana caranya membuat tugas gitu ya. Kita akan ulangi dari depan deh, dari kelasnya dulu. Silakan pilih kelas yang Bapak Ibu mau bukan membuat tugas Bu, Miss, bukan membuat tugas, tapi mengumpulkan. Oh, ini mengumpulkan. Dia memasukkan tugas ke dalam assignment. Oh, jadi kalau gitu Miss Ina sebagai murid buka di kelas desiminasi Miss Ina dulu kali. Oh iya, boleh. Saya buka di kelas desiminasi saya kalau gitu ya. Ya kan yang Miss Ina
Miss Ina jadi murid gitu. Nih, diseminasi Jabar 730. Di sini dulu saya sebagai murid, tapi assignment-nya nggak ada kan, Pak? Oh, udah dihapus. Ya Masih nggak tuh. apa-apa. Bisa begini. Nanti yang diupload file apa aja kan fungsinya Iya. untuk ini kan aja atau Ini file kan yang tadi. Nah, bisa di itu ya, bisa itu di kan salah satunya kantong tugasnya kan itu. Oke, Bapak Ibu, nanti kan Bapak Ibu lihat ya, di tugas Bapak Ibu nih misalnya ada seperti ini nih, tugasnya ada banyak, ya kan? Lalu klik tugas yang Bapak Ibu mau masukkan yang mana gitu ya, misalnya saya yang form nih. Lalu kemudian ini kan saya bentuknya link ya Bapak Ibu, berarti saya harus masukkan linknya dulu gitu ya, misalnya yang dari formnya. Kalau yang dari form berarti saya harus masuk ke form dulu gitu, ya kan? Saya masuk ke form sebentar. Oke, ini form saya. Kalau pakai link, yang pasti Bapak Ibu harus copy linknya terlebih dahulu dari tugas Bapak Ibu yang mau dikirimkan apa. Kalau misalnya dari form, ya harus copy link formnya terlebih dahulu. Kalau misalnya mau yang kemarin OneDrive, ada file kan ya. Filenya bisa Word atau bisa juga folder bentuknya. Itu bisa Bapak Ibu silakan cari linknya dulu. Nah, bagaimana cara mencari linknya? Langsung klik yang share ini Bapak Ibu ya. Di setiap Office 365 pasti ada bentuk share ininya ya. Silakan dicari bentuk share-nya. Lalu copy linknya. Copy. Seperti ini Bu, kalau sudah ya. Lalu kita langsung menuju ke Teams-nya. Yang tadi, ini kan tempat kantong tugasnya ya Bapak Ibu, tempat kita untuk menaruh tugas form kita gitu kan. Kita masukkan at work, tambah pekerjaan kita, ya kan, mau yang mana. Kita mau pakai apa masukinnya tadi, mau lewat OneDrive, mau lewat link, atau mau lewat Teams gitu kan. Tadi kan kita disuruhnya pakai link, oke, jadi kita pakai link aja. Nah, web address-nya apa Bapak Ibu, kita tinggal Ctrl V saja yang tadi sudah dikopikan dari form yang tadi yang sudah kita klik share tadi. Nih, ujian sekolah bahasa Indonesia yang dikirimkan. Lalu kita attach atau kita lampirkan. Nah, dia sudah masuk ke sini. Ujian sekolah bahasa Indonesia. Ini adalah yang tugas ini tadi. Tugas formnya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah kita masukkan. Lalu tinggal diklik turn in. Nah, ini kenapa tulisannya turn in again? Kalau di sini karena sebelumnya saya sudah masukin form gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita akan memasukkan ulang. Jadi nanti jadinya turn in again. Tinggal diklik turn in-nya. Sudah deh, gitu Bapak Ibu. Ya, dengan seperti itu sudah terkirim. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengirim semuanya, nanti hasilnya seperti saya seperti ini. Modelnya, bentuknya. Di dalam assign-nya sudah tidak ada lagi tugas yang berbaris gitu ya. Nanti adanya di completed. Kalau di completed berarti dia sudah selesai semua. Sudah dikembalikan oleh gurunya atau sudah dikembalikan oleh yang mengoreksi. Seperti itu. Ini berarti saya sudah selesai semua. Terus nilainya juga bisa langsung dilihat Bapak Ibu. Ya, nilainya. Nih, poin saya 85 karena saya cuma kasih 1 nomor soal waktu itu contohnya. Gitu ya, Pak. Oke, dari 95 gitu Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Bisa dilihat juga nilainya, Pak. Nah, nanti kalau misalnya dikembalikan dengan ada feedback, nanti misalnya tolong perbaiki ya Pak, atau tolong perbaiki ya Bu, gitu ya. Dan itu belum ada nilainya, masih 0, berarti Bapak Ibu wajib mengirimkan ulang kembali, gitu. Jadi walaupun nanti sudah completed, tapi Bapak Ibu harus tetap lihat apakah sudah ada nilainya atau belum, gitu ya. Kalau belum ada nilainya, berarti Bapak Ibu harus mengirimkannya kembali dengan perbaikan atau dengan revisi, gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini kalau yang tugas-tugas sudah selesai, dan yang ini yang sudah dinilai. Begitu ya Pak. Nah, itulah tadi cara memasukkan tugas ke dalam
Teams-nya gitu ya Bu. Bu Ivi sudah jelas ya Ibu, semoga pokoknya di setiap Office 365-nya itu pasti ada yang share modelnya, bentuknya atau ikonnya yang ada tanda panah ke atas gitu ke samping kanan. Itu silakan diklik, itu namanya adalah tanda untuk share. Nanti silakan copy linknya, kemudian link yang tadi kita Ctrl V ke dalam assignment kita yang ada di Teams. Seperti itu Bu Ivi. Semoga bisa membantu Ibu Ivi. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, tidak masalah, boleh bertanya kembali. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, khususnya mengenai sway kita pada malam ini dan juga kelas notebooknya, karena nanti kan Bapak Ibu juga akan mengirimkan tugas hasil bikin sway-nya ya dalam bentuk laporan kan, laporan kegiatan Bapak Ibu nih dalam bentuk sway, lalu juga akan mengirimkan tugas dalam kelas notebooknya. Cukup Bapak Ibu? Sepertinya cukup nih Panas, sudah tidak ada yang bertanya, berarti insya Allah sudah paham semuanya. Ya. Ya, baik, terima kasih Miss Ina ya untuk penjelasan kelas notebooknya. Saya ingin menjawab pertanyaan Pak Agus tadi yang melalui chat ya. Sebelumnya saya garis bawahi tadi bahwa kelas notebook itu sebenarnya sangat super power ya untuk penataan kelas kita, kelas maya kita itu dengan menggunakan kelas notebook itu sama dengan kalau kita di ruang fakta, ruang faktual, di kelas fakta kita kan akan memberikan catatan, tugas apa gitu, nanti bisa kita periksa, bisa kita kolaborasi, bisa menyematkan banyak file, bisa menyematkan banyak narasi untuk kegiatan anak-anak sehingga anak-anak tidak jenuh hanya tugas online saja, tidak. Makanya kita kasih ikon kalau di Panglima Besar Sudirman itu kita siap belajar online, bukan tugas online gitu. Nah, ini artisnya nih. Nah, itu bisa bermanfaat. Kemudian Pak Agus tadi pertanyaannya yang saya baca di chat itu bagaimana, apakah Microsoft Edge itu ada di Play Store? Mana pertanyaannya tadi? Sebentar saya scroll ke atas. Apakah Microsoft itu ada di Play Store? Artinya apakah bisa digunakan di HP? Kemudian mengenai MEC yang kemarin dibahas, apakah sertifikat dalam MEC harus didapatkan semua dalam program ini? Terima kasih ya. Untuk Pak Agus, pertama Microsoft Edge itu tidak di HP, tapi dia browser yang ada di laptop. Ya. Jadi cara mendapatkannya atau menginstalnya, ini coba saya share ya. Coba saya share sebentar. Cara mendapatkannya tidak harus melalui tapi kita bisa cari di Chrome juga bisa ya. Cari di Chrome bisa. Nah, ini tadi saya sudah ngetik nih, tinggal ketuk aja Microsoft Edge ya, Microsoft Edge. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal nih ada alamat www.microsoft.com, unduh browser Microsoft Edge ya, tinggal diklik. Nah, setelah diklik, maka kita akan mulai ya, menggunakan Microsoft Edge. Nah, ini karena saya sudah mendownload, nanti kalau ini saya klik jadi ada dua, tapi kita mulai ya. Kemudian ini open ya, Microsoft Edge. Nah, sudah Bapak Ibu sudah terhubung langsung ini dengan portal di Microsoft Edge nih, lihat fiturnya ya.
Tuh banyak sekali ya untuk menghemat, mencari dan sebagainya. Silahkan nanti Bapak Ibu tinggal diunduh, tinggal di download. Nanti kalau sudah otomatis akan tersemat di desktop kita di sini. Nah, sehingga ketika kita klik atau nanti kita taruh di bawah ini juga bisa, kita klik maka sudah terhubung dengan Microsoft ini tadi apa dari SWE-nya, dari menu-menu yang kita buat ini sudah ada di sini semua. Jadi itu kegunaan dari Microsoft Edge yang langsung bisa untuk mengkombinasi dan mengkolaborasi Office 365. Jadi itu yang di Microsoft Edge. Kemudian mengenai MEC yang kemarin, apakah sertifikat dalam MEC harus didapatkan semua dalam program ini? Tadi kan yang sudah berhasil semuanya kan kayaknya punya saya juga ada 13 apa 12 gitu. Jadi maksimal lebih baik. Tapi kalau nanti Bapak Ibu cuman punya 9, punya 8, tetap lulus. Yang penting nanti dikirimkan ke penugasannya. Jadi kalau kita sebagai murid kan biasanya pengennya maksimal gitu, nilainya juga pengennya maksimal. Nah kita sebagai guru juga lebih seneng kan kalau muridnya mengerjakan secara maksimal. Karena itu MEC itu kan sebenarnya kursusnya kita di Microsoft Team ini di Office 365. Semuanya kan bisa mendapat videonya langsung dari pihak Microsoft-nya. Mungkin kepentingan Microsoft-nya juga kan biar ditonton itu. Videonya biar ditonton karena sudah memberikan tutorial secara langsung itu kalau dalam kursus itu. Jadi kalau enggak ya enggak apa-apa. Silahkan apa jadi kesempatan Bapak Ibu saja ya dikerjakan semuanya lebih baik. Yang paling enggak ya 80% lah gitu. 80% bisa dikumpulkan nanti sertifikatnya di-download dan dikumpulkan dan waktunya ini santai saja. Kalau misalnya nanti tanggal 19 belum sempat atau belum penuh ya nanti diundur lagi bisa kita buka lagi sehari 2 hari. Yang sekarang yang bisa dikerjakan. Kemudian untuk tugas yang kemarin tadi Ibu yang bertanya ke Miss Ina itu sebenarnya setiap tugas sudah saya buatkan panduan manual booknya, diklik apa. Tapi nanti kalau memang perlu tutorial lagi ya saya tutorialkan nggak apa-apa, kan biar nambah viewer YouTube-nya gitu. Yang penting subscribe dan like gitu. Nah ini tugas kemarin tadi minta penjelasan lagi tugas hari kedua ya. Manual booknya sudah ada yang PDF itu kan ya Pak ya, sudah ada di itu ya di Iya, yang file PDF Teams itu ya. saya share ini. Ada di tim, ada di grup WhatsApp juga. File ini sudah saya share nih PDF ini. Ya. Ini saya ulang lagi. Jadi kalau belum yakin, lihat tutorialnya dulu. Ini tinggal klik, ya kan? Kemudian buat formulir. Tadi buat formulir kan sudah diajarkan. Masuk ke form, ini pilih new form. Ini manual booknya. Kemudian silahkan buat beberapa soal. Tidak harus 10, 20 soal. Minimal 3, maksimal 5. Yang penting ada option, ada narasi, ya kan? Ada kalau mau ini ada gambarnya misalnya. Jadi yang variasi itu aja kalau kita membuat soal sesuai dengan pelajaran masing-masing atau mapel yang diampu. Kemudian share, ya kan? Nah, tadi ini ini kan gambar share ada nih selalu nih. Kalau sudah tinggal share. Kemudian ditaruh mana? Copy. Nah, ini pastikan, ini yang harus dipastikan nih, only people in my organization can respond. Jadi hanya orang yang dalam organisasi yang bisa merespon. Jadi jangan can with link, jangan semua orang punya link. Ini artinya apa tuh Kak? Ini biar yang bisa membuka adalah orang dalam organisasi kita aja, dalam kelas kita aja, termasuk saya selaku gurunya. Nanti bisa membuka dan bisa mengkoreksi.
form Bapak Ibu. Jadi only in my organization. Kemudian copy, masuk ke tag segmen, cari kelasnya. Tadi sudah dijelaskan tutorialnya, langsung tinggal diklik di sini. Sudah. Form juga begitu. Kemudian apalagi kemudian OneDrive juga begitu. Kalau OneDrive yang Bapak Ibu hanya cukup mengupload satu folder. Di dalam folder itu ada satu file. Silahkan file Bapak Ibu yang ada di PC atau di dalam laptop Bapak Ibu, device Bapak Ibu, silahkan file apa saja. Kita kan hanya belajar mengupload saja. Jadi yang dilihat bukan isinya tapi caranya. Jadi ada folder, ada file. Ada folder, ada file, di-upload. Kemudian kalau sudah di-upload, di-share. Jadi nanti saya atau guru bisa menembus folder Bapak Ibu ya. Jadi yang di-upload jangan yang rahasia gitu. Misalnya file mata pelajaran Bapak Ibu saja. Kalau mata pelajaran kan sifatnya umum. Sama tadi di-share yang pastikan ya hanya people and guru inovatif yang bisa melihat. Kemudian copy, klik link, tambahkan lagi ke assignment ya. Next ya. Kemudian nanti akan tercopy linknya di sini, tercopy linknya di sini, attach, kembalikan, otomatis nanti guru akan bisa melihat. Nah, kemudian yang paling penting lagi, ini karena hari kedua, ini kemudian yang paling penting lagi adalah menyematkan redeem kodenya. Ya. Tadi kan sudah saya ini kan nih yang hari pertama itu kemarin ya. Tugas hari pertama mana? Untuk redeem kode itu tugasnya dikerjakan juga yang ada di tim ya. Sebentar. Tugas hari pertama. Nah, nih. Sama ini juga manual booknya ini sudah. Nah, redeem kode nanti ini tinggal diklik Bapak Ibu. Tinggal diklik, maka akan tertuju ke sini. Kita belum kita kan belum familiar aja untuk mencoba-coba, tinggal dicoba. Ini tertuju ke EduTrack. Oh ini karena karena kita online enggak ini. Nanti kalau Bapak Ibu yang di PDF-nya ya, bisa langsung tertuju ke sana. Kemudian klik, nanti kan ada profil Bapak Ibu di situ. Ada profil, ini misalnya profilnya namanya Rizky. Bapak Ibu namanya siapa, pasti ada foto Bapak Ibu di sini kalau udah dikasih foto. Kalau enggak ya cuman huruf aja, misalnya Anas Ponijan ya AP misalnya gitu. Nah, kemudian my profile, kemudian klik. Setelah my profile akan ada begini. Oh, ini untuk mengembalikan itu ya, untuk mengambilkan MEC ini. Untuk mengembalikan kursus MEC kalau yang ini ya, tinggal diikuti ya. Saya mau ke redeem kode dulu. Nah, ini kalau redeem kode ini diklik, kemudian akan muncul seperti ini. Gambar profil Bapak Ibu, terus diklik yang redeem achievement. Maka kemudian akan muncul, masukkan redeem kodenya di sini. Masukkan yang ini. Ya lo hari pertama ini TPPC547421, atau biar mudah ini di copy saja, dipaste di sini. Kemudian yang terakhir mengisi survei. Nah, ini link surveinya. Ini juga tinggal diklik 2 kali. Atau yang diklik yang di grup WhatsApp juga bisa. Silahkan diisi
tentang kepuasan Anda, kepuasan Bapak Ibu semua pada materi pada pagi hari ini atau pada hari ini. Setiap hari harus menyematkan random kode yang berbeda dan juga surveinya walaupun sama materinya berbeda. Surveinya juga diisi, random code-nya diisi. Itu untuk penjelasan tugasnya. Jadi untuk apa random itu? Untuk tracking ya. Jadi Bapak Ibu guru kursus ini langsung dipantau oleh PT Microsoft Indonesia. Lewatnya dari aktivitas Bapak Ibu menyematkan di random code. Jadi itu yang harus diperhatikan dan juga mengisi survei. Makanya kan apa namanya diisi dan ini waktunya juga lama kok sampai bisa sampai tanggal 1 Juli ya atau kemarin tanggal 19 sampai tanggal 19 Juni nanti dibuka sehari-sehari aja nambahnya jangan sampai 1 Juli lah kelamaan itu. Jadi kalau bisa ya nanti 21 atau 22 Juli semua sudah beres. Random kodenya sudah diisi semua, tugas-tugasnya diisi semua. Kemudian kalau tugas W tadi nanti saya berikan tidak untuk saat ini belum mengumpulkan laporan. Tadi tugas W-nya sesuai dengan mata pelajaran saja, beberapa template gitu, beberapa heading, kemudian sama linknya yang di-share. Jadi nanti guru bisa melihat sesuai Bapak Ibu. Ya 2 atau 3 template seperti yang saya contohkan saya buat tadi, tidak usah harus banyak. Nanti pada saat Bapak Ibu sudah mendesimasi baru laporan lengkapnya baru disampaikan lewat SWE. Kalau sekarang belum, hanya yang penting bisa membuat file SWE gitu aja udah cukup ya. Bisa membuat file SWE dan bisa meng-share di link assignment-nya, di link tugasnya. Itu yang dapat saya jelaskan untuk konklusi pada hari kedua ini. Semoga Bapak Ibu tetap semangat, tetap mandiri ya, mengerjakan tugas, bisa berkolaborasi, saling bertanya ya kepada kawan-kawan yang sudah bisa, kita saling tutorial saja, saling tutor sebaya ya. Kita mitra ya. Mari sama-sama kita mengupgrade ya kompetensi. Sekali lagi IT itu bisa karena biasa. Saya Mesina kan bisanya duluan karena udah terbiasa duluan saja gitu. Dulu juga belum bisa sama, meraba-raba juga. Gimana Pak, nggak bisa masuk gitu. Nah, tapi kita ini coba, banyak peserta yang japri ke saya juga, Pak ini gimana caranya? Saya belum jawab, sudah jawab sendiri. Sudah bisa Pak. Nah, sering itu sudah bisa Pak. Nah, kita saling menyemangati saja ya. Terima kasih. Ada yang masih ingin di-sharingkan? Kalau enggak, karena sudah malam mau kita tutup, silahkan. Oh ya, belum foto ya, foto lagi Mesina. Nah, yang bisa memungkinkan menyalakan kamera silahkan, masih ada berapa orang. Nah, siap. Ya, Bu Ari, selamat malam Bu Ari. Malam Bapak. Ya, ada Pak Sutesna, Pak Iwan Sofyan, Pak Agus, Bu Ari, Bu Rizka, Pak Adan, Pak Dedi ya. Alhamdulillah udah sembuh. Iya, baik, alhamdulillah. Sekarang saya foto. Ini Bu Rini mana nih Bu Rini? Hanya layar oranye nih. Ya, baik, saya foto dulu ya. Pakai Lat Galeri. Pak Anas masih share screen ya, Pak? Masih ya. Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya biar pada ngerti tadi. Nggak apa-apa deh, saya tutup udah. Ya, baik, saya nggak apa-apa sih, biar kelihatan apa pesertanya sama. Biar ngelihatnya sama.
Oke, ini foto pertama kita. 1, 2, 3. Nah, saya taruh dulu di grup WhatsApp. Mana ya grupnya ya? Nah, ini. Loh. Maaf, belum ke ini tadi belum ke klik. Ini masih kode yang tadi masih ini. Oh, tadi saya ini. Sorry. Ini saya klik lagi ya. 1, 2, 3. Coba. Loh, kok ini? Nah, baru. Nah, ini Bapak Ibu dokumentasinya nanti biar sama-sama bisa diunduh. Yang kedua, kalau kita bikin together mode. Nah, ini udah sering. Coba beda scan. Yang mana ya yang belum ya? Nah, di sawah kayaknya belum. Iya, belum di sawah. Nah, kita di sawah nih. Ini karena yang menyalakan hanya berapa orang nih ya. Kasih jempolnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngeliat layar ini kan? Nah, biar 1, 2, 3. Oke. Saya kecilkan dulu. Masuk ke WhatsApp. Satu lagi. 3 kali aja foto dan banyak-banyak. Di ini udah belum ya di sini ya? Belum. Hah? Belum. Belum ya. Oke, kita coba. Tapi kalau di sini harus banyak orangnya. Ya, nggak apa-apa dah. Kita perbesar dulu. 1, 2, 3. Taruh di WhatsApp. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya atas segala atensinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan tetap semangat. Untuk Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti karena lelah, karena jaringannya tidak support, karena ada tugas yang lain, karena sedang di mobil gitu. Silahkan mengikuti rekamannya, baik rekaman di tim yang mudah atau nanti saya upload selalu di YouTube ya, biar menambah viewer dan subscribernya trainer. Karena saya kan sebagai YouTuber ya, bisa mendapat subscriber dari 50 peserta di pelatihan tim ini. Itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop rekodnya nih.